Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Astuti. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Astuti dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama itu ada Anissa Makmunatur Raudo, yang selanjutnya itu ada Dewi Astuti saya sendiri, yang selanjutnya itu ada Dwini Febrianti, dan yang keempat ada Hopi Panjeli, dan yang kelima ada Rizky Adriansa, dan selanjutnya itu ada Pinanita Febrianti, dan selanjutnya ada Syahwatul Wahda. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Vertin Mulyana Sari sebagai dosen mata kuliah metode penelitian. Baik, sebelum ke acara, kita akan membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu pemaparan materi dari kelompok 3, dan yang selanjutnya itu penutup. Baik, sebelum kita buka acara ini, marilah teman-teman semua di sini kita membuka acara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya itu adalah pemaparan materi, yaitu materi tentang komponen penelitian yang akan dibaca oleh saya sendiri. Yang pertama ada rumusan masalah. Pengertiannya, masalah adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya melakukan penelitian. Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kesenjangan dapat berupa belum ada informasi bertentangan dengan teori atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Selanjutnya ada manfaat, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada langkah awal untuk mengembangkan judul, tujuan penelitian, kerangka konsep, dan rencana penelitian. Yang kedua itu ada prediksi keberhasilan studi. Yang ketiga itu ada orisinalitas studi, bukan suatu duplikasi. Selanjutnya itu ada ciri dari rumusan masalah sendiri. Yang pertama itu ada orisinalitas ide, misalnya pengembangan teori, informasi, atau metode baru. Yang selanjutnya itu bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif. Yang selanjutnya itu ada pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian. Dan yang keempat cirinya adalah aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian subjek penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama itu langkah-langkahnya itu yang pertama ada latar belakang. Masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang kedua itu identifikasi masalah, menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab terjadinya masalah yang perlu ditunjang data kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi, adekuasi, dan visibilitas penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan masalah adalah upaya membatasi atau memfokuskan masalah dengan formulasi yang memuat antara lain kelayakan masalah, besar dan luas masalah, urgensi dan masalah, wilayah geografis yang terpengaruh, karakteristik populasi atau sampel penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, serta keberhasilan dan kekurangan upaya tersebut. Dan selanjutnya itu ada prediksi terhadap keberhasilan penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Yang keempat itu ada perumusan masalah penelitian, bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan sebagai dasar dalam pembuatan judul penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama itu meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan. Tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban segera. Selanjutnya itu dalam penelitian bisnis, tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat jangka pendek. Hasil penelitian lebih menekankan pada unsur pemecahan masalah-masalah praktis yang diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan bisnis. Selanjutnya itu bertujuan untuk menangkap peluang. Selanjutnya itu bertujuan untuk misalnya suatu penelitian dengan isu peningkatan moral karyawan untuk peningkatan kinerja kerja mereka.
Selanjutnya itu memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada. Tujuannya lagi itu untuk misalnya pada penelitian dengan isu penggunaan ekuitas yang lebih besar dibandingkan hutang untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham atau kreditur, menguji teori yang sudah ada. Tujuannya selanjutnya itu adalah melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Selanjutnya itu tujuan umum penelitian adalah pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan, dapat bersifat global, jangka panjang, dan lebih abstrak. Terus, sedangkan tujuan khusus penelitian sendiri yaitu rincian tujuan untuk mencapai tujuan umum penelitian dalam waktu yang telah ditentukan. Tujuan khusus dapat dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif, yaitu to, misalnya mengukur, to access, to measure, dan mengidentifikasi, to identify. Menentukan, to determine, membandingkan, to comprehend, dan dapat dalam kalimat pasif. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Anissa Makmunatu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada kerangka konsep, pengertian. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Untuk kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Syaratnya yang pertama variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. Yang kedua, kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang mendasarinya. Yang ketiga, kerangka konsep jawabannya mudah dipahami. Selanjutnya ada hipotesis. Untuk pengertiannya, hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti kaidah. Adalah suatu pernyataan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Hipotesis adalah suatu asumsi pernyataan hubungan antar dua variabel atau lebih yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga hipotesis tidak menilai benar atau salah tetapi menguji asumsi dengan data empiris apakah sahih atau tidak. Untuk syarat hipotesis itu yang pertama, hipotesis adalah hasil konstruksi dari gagasan-gagasan yang dapat diterangkan berdasarkan teori-teori atau dibuat berdasarkan kerangka konsep penelitian. Yang kedua, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau statement dan bukan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, hipotesis selalu dikaitkan dengan populasi. Sampel penelitian hanya berfungsi sebagai wahana pengujian hipotesis yang akan digeneralisasikan pada populasi. Yang keempat, hipotesis paling sedikit melibatkan dua variabel yang perlu diuji kebenarannya. Yang kelima, hipotesis penelitian harus dapat diuji. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan eksplisit tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Jika diibaratkan, pertanyaan penelitian adalah kompas karena menentukan arah penelitian. Pada dasarnya, terdapat perbedaan rumusan pertanyaan penelitian pada riset kualitatif dan kuantitatif. Rumusan penelitian pada riset kualitatif bersifat fleksibel, karena hakikat metodologinya yang bertujuan untuk memahami atau memaknai suatu fenomena. Berbeda dari penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian dapat dalam studi kuantitatif bersifat atau tepat. Artinya, wajib dirumuskan dengan seksama dan tidak dapat direvisi di tengah penelitian berlangsung. Ini disebabkan hakikat metodologi kuantitatif yang bertujuan melakukan pengukuran. Baik, terima kasih kepada Anissa Makmunatu sudah menjelaskan materi dengan baik. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hopipah Anjeli. Kepada Hopipah kami persilahkan. Oke, selanjutnya ada variabel penelitian.
Variabel berasal dari bahasa Inggris variabel dengan arti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Pengertian yang lainnya bahwa variabel adalah karakteristik objek yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua klasifikasi. Menurut Sugiono 2007, mengartikan variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Klinger 2000 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga merupakan representasi konkret dari konsep abstrak. Sebagai contoh, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada variabel penelitian. Secara teoritis, variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau subjek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek lain. Menurut Hadd dan Verhadi 1981, dapat diartikan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Variabel penelitian ada jenis variabel, variabel diskrit dan variabel kontinu, variabel bebas independen dan variabel tak bebas dependen, variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio, variabel kuantitatif dan kualitatif. Macam-macam variabel, variabel pendahulu, variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol. Definisi operasional. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hopi Panjeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwini Febrianti. Kepadanya kami persilahkan. Di sini ada definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Definisi operasional atau DO variabel disusun dalam bentuk matrik yang berisi nama variabel, deskripsi variabel, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur yang digunakan, seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi, serta membatasi ruang lingkup variabel. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal suatu penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana, karena rancangan memuat secara sistematis keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan peneliti. Disebut juga sebagai struktur, karena rancangan penelitian melakukan strukturisasi penelitian. Strukturisasi dalam arti bahwa dalam rancangan penelitian tergambar model atau paradigma operasionalisasi variabel penelitian, yakni diidentifikasi jenis dan sifat variabel serta hubungan antara variabel tersebut. Rancangan penelitian juga merupakan strategi, karena di dalamnya terkandung petunjuk prosedural bagaimana rencana dan strukturisasi tersebut dapat dijalankan sehingga permasalahan penelitian secara adekuat terjawab dan varian dapat dikontrol. Selanjutnya, rancangan penelitian terbagi menjadi rancangan penelitian deskriptif dan analitis. Termasuk dalam rancangan penelitian deskriptif adalah survei, studi kasus, studi perbandingan, studi korelasi, dan studi evaluasi. Rancangan penelitian analitis terdiri dari potong lintang, kohor, kasus kontrol, dan eksperimen. Rancangan eksperimen terdiri dari rancangan eksperimen murni dan semu. Ciri-ciri rancangan eksperimen murni adalah adanya randomisasi, adanya perlakuan atau intervensi, dan adanya kontrol.
Baik, terima kasih kepada Dwi yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinandita. Kepada Pinandita, kami persilahkan. Populasi dan sampel. Pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2005 nomor 90, pengertian sampel. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap memiliki seluruh populasi. Menurut Sokijo 25 nomor 79, kriteria sampel. Pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Nursalam 2003 nomor 96, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah bersedia berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian, tidak buta huruf. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. Menurut Nursalam 2003 nomor 97, kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah ibu pasca nifas yang berhalangan, sakit, atau berpergian saat dilakukan penelitian. Ibu pasca nifas yang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pengertiannya, pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, karena itu harus ada pengukuran yang sesuai dan baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam, sosial, ekonomi, bisnis, politik, agama, militer, dan sebagainya yang diamati oleh sang peneliti. Semua karakteristik semua yang spesifik pada fenomena dan fakta disebut variabel penelitian. Jenis-jenisnya ada kuesional, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, eksperimen atau percobaan. Dan di sini ada analisis univariat. Analisis data univariat terdiri dari metode-metode statistik deskriptif dan statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data atau satu variabel penelitian. Penelitian terhadap satu variabel umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi satu variabel penelitian dan uji perbedaan antara data yang diteliti dengan ekspektasi atau hipotesis peneliti. Baik, terima kasih kepada Pinandita yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahwatul Wada. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis data bivariat terdiri dari metode-metode statistik deskriptif dan statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data dua variabel penelitian. Penelitian terhadap dua variabel biasanya mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan distribusi data, menguji perbedaan dan mengukur hubungan antara dua variabel yang lain diteliti. Yang pertama, uji perbedaan dalam analisis bivariat dapat berupa perbedaan dua kategori atau kelompok data atau perbedaan antara tiga atau lebih kelompok data dari dua variabel yang diteliti. Yang kedua, uji hubungan antara satu variabel dan variabel satunya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat berupa hubungan korelasional dan hubungan sebab akibat. Uji hubungan pada bivariat lebih menekan pada bentuk hubungan korelasi. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, acara demi acara telah selesai dilaksanakan.
Saya Dewi Astuti sebagai moderator. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.